Halo guys, selamat datang di One Day Film. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kalian semua tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan walau terkadang kita merasa tak berguna di dunia ini. Part 4 episode ke-7 dibuka dengan memperlihatkan salah satu monster pelari maraton yang sebelumnya sempat menyerang Enyo. Di sini Enyo dan kawan-kawan pun bersembunyi di bawah mobil agar tak diserang oleh monster tersebut. Enyo kemudian memiliki rencana untuk menghidupkan alarm mobil untuk memancing monster itu. Benar saja, monster itu memiliki kecepatan di luar dugaan. Kembali ke Jisoo dan Sangwoo yang berusaha menyelamatkan Hunsoo, hampir saja monster pelari itu menyerang mereka. Untungnya Enyo dan Jihoon menyelamatkan mereka tepat pada waktunya. Jihoon pun kemudian menyuruh Jisoo dan yang lainnya untuk segera masuk ke dalam mobil. Saat di dalam mobil, Jisoo bertanya apakah Enyo sudah mempunyai SIM. Enyo mengatakan bahwa dia telah lulus ujian tulis mengemudi. Jisoo kemudian bertanya bagaimana dengan ujian prakteknya. Enyo kemudian terdiam dan mengatakan bahwa mereka harus percaya kepadanya. Enyo yang belum pernah mengendarai mobil sekalipun, kini dia untuk pertama kalinya mengendarai mobil. Para penumpang lainnya pun merasa ketakutan bukan karena monster-monster yang menyerang mereka, tapi mereka takut kepada Enyo yang baru pertama kali mengendarai mobil. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di jalan masuk ke dalam apartemen. Di sini mereka pun merasa lega setelah menuruni mobil tersebut. Merasa monster-monster tersebut semakin banyak, mereka pun bergegas untuk masuk ke dalam. Di sisi lain, Pak An datang untuk menolong mereka semua. Dengan keberaniannya, Pak An membakar para monster yang berusaha mendekatinya. Kembali ke Pak Han dan Suyong yang diserang monster laba-laba. Di sini para warga yang melihatnya pun hanya bisa terdiam dan tak mau membantunya. Emang nih warga kampret, cuma jadi beban aja hidupnya. Di sini Yuri dan Enyo memarahi para warga bahwa mereka semua penakut dan tidak ada gunanya. Di sini Pak Han dengan sekuat tenaga berusaha melawan monster tersebut dengan kedua tangannya. Pak Han menyuruh Suyong untuk segera pergi dari tempat tersebut, dan kaki dari Pak Han pun tertusuk oleh tangan laba-laba tersebut. Di sini Yuri dan Enyo pun berjuang bersama untuk menyelamatkan Pak Han. Saat laba-laba tersebut sudah terkena jebakan, Suyong kemudian melemparinya dengan bola api yang terbuat dari botol-botol bekas. Ini bocil lebih berguna daripada warga yang lain. Kemudian warga yang melihat monster itu sudah tak berdaya berusaha membantu Yuri dan Enyo. Kambing, guna warga nih apa kampret? Saat monster laba-laba tersebut berusaha bangkit, tepat pada waktunya Hunsoo datang dan menusukkan senjatanya ke jantung monster laba-laba itu. Mereka semua pun terkejut saat melihat pertarungan Hunsoo dan monster laba-laba itu. Tak disangka Hunsoo masih bisa bangkit walaupun tubuhnya telah tertusuk beberapa kali oleh monster laba-laba itu. Di sini Hunsoo pun kemudian bergegas menuju ke ruangan karantina untuk beristirahat. Saat hendak masuk, salah satu warga meminta maaf kepada Hunsoo karena telah menjadi beban baginya. Di sini Hunsoo pun diperbolehkan untuk tinggal bersama mereka daripada harus mengasingkan diri di tempat karantina. Lalu diperlihatkan Yuri yang mengobati tangan dari Jihoon. Kalau kita ingat, tangan dari Jihoon sempat terkena serangan dari monster sebelumnya. Selesai mengobati Jihoon, Yuri berencana untuk kembali ke ruangannya. Akan tetapi Enyo dengan sifat cerewetnya memarahi Yuri karena tak seharusnya Yuri mengobati seseorang. Sebab Yuri sendiri juga memiliki penyakit sesak nafas yang bisa kambuh saat kecapean. Saat hendak kembali ke ruangannya, Yuri bertemu Sangwoo yang lagi asik merokok. Yuri kemudian memarahi Sangwoo yang terlihat sok kuat di depan semua orang. Yuri mengatakan bahwa Sangwoo harus mengubah etikanya agar semua orang menghargai Sangwoo karena kebaikannya, bukan karena keberaniannya. Seketika Sangwoo pun terdiam. Sangwoo yang mengetahui Yuri sakit asma pun kemudian mematikan rokoknya. Di sini Sangwoo meminta tolong kepada Yuri agar mau mengobatinya. Dan Yuri merasa senang karena Sangwoo kini sudah mulai beretika dengan seseorang. Kemudian diperlihatkan warga yang tengah berkumpul untuk makan bersama. Di sana beberapa warga pun terkejut setelah melihat Hunsoo di hadapan mereka.
Salah satu warga kemudian menawarkan makanannya kepada Hunsu jika dirinya masih merasa lapar. Akan tetapi, di sisi lain beberapa warga mencoba menyindir Hunsu agar dirinya tak ikut bergabung makan bersama mereka. Hunsu yang melihatnya pun kemudian pergi dari tempat tersebut. Di sini Hunsu bersama Sang Woo kebingungan untuk mencari tempat makan. Tiba-tiba Pak An datang dan menyuruh mereka untuk duduk bersamanya. Selesai makan, Pak An melihat mereka berdua tak memakan makanannya. Di sini Pak An pun berusaha menghibur mereka berdua dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki luka yang lebih parah dibandingkan Hunsu dan Sang Woo. Pak An menunjukkan perutnya dan mengatakan bahwa seluruh organ tubuhnya rusak. Saat di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa dia mungkin hanya bisa bertahan selama 6 bulan saja. Akan tetapi nasib berkata lain dan dia bisa hidup selama bertahun-tahun. Pak An mengatakan bahwa kuncinya adalah terus makan dan makan. Seketika Hunsu dan Sang Woo yang layaknya anak kecil mendengar cerita dari ayahnya, kemudian memakan makanannya itu. Pak An pun tersenyum dan merasa senang karena mereka berdua mau menuruti nasihatnya. Kemudian diperlihatkan Enyo yang tengah mengobati kakinya. Di sini tiba-tiba kakaknya yaitu Enyo datang dan membantu Enyo. Enyo kemudian merasa bersedih karena telah memarahi kakaknya itu. Enyo kemudian mengambil kacamata kakaknya dan menempelkan plester di bagian yang patah. Enyo yang merasa bersalah karena kelakuan kasarnya terhadap kakaknya pun kemudian menangis untuk beberapa saat. Setelah itu dia pun pergi dari ruangan tersebut. Lalu diperlihatkan Yongsu dan Suyong yang sedang bertengkar satu sama lain. Di sini Suyong memarahi adiknya yang terus saja merengek dan meminta untuk mengajaknya bermain. Seketika Pak Han datang dan melerai mereka. Pak Han memberikan mainan kepada mereka berdua agar mereka berhenti bertengkar satu sama lain. Kemudian diperlihatkan salah satu warga yang kini tengah mandi. Saat lagi asik mandi, tiba-tiba air di tempat tersebut berubah menjadi warna kecoklatan. Seketika orang tersebut pun berteriak dan meminta tolong kepada semua orang. Enyo yang menerima laporan air telah tercemar, kemudian dirinya mendatangi Pak Han yang fokus memperbaiki senjatanya. Enyo mengatakan bahwa dirinya membutuhkan bantuan Pak Han untuk memperbaiki salah satu mobil di parkiran yang akan digunakan untuk mencari makanan nantinya. Saat sedang di perjalanan menuju ke parkiran mobil, tiba-tiba salah satu warga menghentikan pergerakan Enyo dan Pak Han. Enyo yang melihat mereka mengambil barang di basement tanpa seizinnya, kemudian memarahi mereka semua dan mengatakan bahwa jangan melakukan tindakan sendiri. Salah satu warga kemudian berencana memberikan paket milik Pak Han. Akan tetapi saat ingin memberikannya, Pak Han dan Enyo pun sudah pergi dari tempat tersebut. Kembali ke Enyo, di sini dia menyuruh Pak Han untuk segera memperbaikinya, sebab stok makanan mereka kini telah menipis. Salah satu warga sebelumnya yang ingin memberikan paket milik Pak Han pun kemudian berpikiran bahwa Enyo dan yang lainnya berencana untuk meninggalkan mereka semua. Kembali ke warga, di sini mereka pun kemudian membagikan paket yang ditemukannya tadi. Salah satu warga kemudian membuka paket milik Yikyung yang ternyata berisi surat undangan pernikahan Yikyung dan tunangannya. Kembali ke Yikyung yang sebelumnya ditangkap oleh pasukan militer. Di sini Yikyung diperintahkan untuk mencari informasi tentang monster tersebut, atau yang kita ketahui dia adalah Hunsu. Kembali ke salah satu warga sebelumnya, di sini dia mengacak-acak beberapa dokumen milik Enyo. Dia kemudian mendatangi Enyo dan kawan-kawan yang berada di ruang makanan. Di sini orang tersebut mengancam mereka dengan pisau karena berusaha meninggalkan para warga. Sang Woo yang melihatnya pun kemudian memukulnya hingga dia terjatuh ke lantai. Semua warga yang mendengar kerusuhan tersebut pun kemudian bergegas datang ke tempat kejadian. Di sini Pak An menasihati orang tersebut dan mengatakan bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab terhadap nyawanya sendiri. Dan Pak An menyuruh dia untuk berhenti berpikiran mengandalkan orang lain untuk melindungi nyawanya. Kemudian Enyo pun memperjelas maksud tujuannya memperbaiki salah satu mobil. Enyo mengatakan bahwa stok makanan kini tinggal kurang lebih untuk 5 hari ke depan. Dan dia memperbaiki salah satu mobil untuk dijadikannya sebagai kendaraan dalam mencari stok makanan nantinya. Salah satu warga pun bertanya, siapakah yang nantinya akan pergi mencari makanan?
Inyo mengatakan bahwa siapa saja yang mampu akan diperbolehkan untuk pergi. Inyo kemudian mendatangi Sang-woo dan mengatakan bahwa dirinya akan pergi mencari makanan. Setelah Inyo pergi, salah satu warga sebelumnya yang telah salah paham kemudian meminta maaf kepada Sang-woo akibat kelakuannya. Sang-woo kemudian juga meminta maaf karena telah memukulnya. Di sini tiba-tiba Jihoon menyauti perkataan dari Sang-woo. Jihoon mengatakan bahwa Sang-woo kini telah banyak mengalami perubahan terhadap perilakunya. Dia pun merasa senang dengan kelakuan dari Sang-woo. Lalu diperlihatkan Hunsu yang mendatangi Jisoo yang sedang bermain musik. Di sini Hunsu mengatakan bahwa musik yang dimainkan Jisoo begitu nyaman didengar dan mengingatkan Hunsu ketika selalu berada di rumah. Di sini Hunsu mengatakan kata Sweet Home. Jisoo kemudian mengatakan bahwa Hunsu telah memberikan judul musik yang dibuatnya. Kini musiknya itu bernama Sweet Home. Lalu kita beralih ke Enyo yang sedang berada di dalam toilet. Terlihat Enyo sedang melihat sebuah benda yang entah isinya apa. Tiba-tiba Jisoo dengan wajah pucat pun mendatangi Enyo dan menyuruh Enyo untuk membukakan pintunya. Enyo dengan sifat juteknya pun tak memperdulikan Jisoo yang memohon kepadanya. Tak lama kemudian Enyo berusaha mengecek keluar toilet sebab dia sudah tak mendengar suara dari Jisoo lagi. Dan benar saja, Jisoo pun tergeletak lemas di lantai dan merintih kesakitan. Jisoo kemudian dibawa ke salah satu ruangan untuk dicek penyakitnya tersebut. Di sini Enyo mengatakan kepada Jisoo bahwa kakaknya Enyo dahulunya sempat kuliah di kedokteran. Jadi Jisoo harus mempercayai Enyo. Enyo mengatakan bahwa saat ini Jisoo memiliki penyakit usus buntu dan harus segera dioperasi. Enyo kemudian mengatakan kepada Jisoo bahwa dirinya harus segera dioperasi karena jika terlambat maka bakteri di usus buntu itu akan pecah dan dapat membuat keadaan semakin parah. Jisoo kemudian menyuruh Enyo untuk mengoperasinya dan jika dirinya mati, dia tak akan menyalahkan Enyo. Enyo kemudian menemui beberapa orang agar mau pergi mengambil beberapa obat-obatan dan antibiotik untuk Jisoo. Di sini para warga pun juga ikut serta membantu jalannya operasi yang akan dilakukan Enyo kepada Jisoo. Sebelum beberapa orang pergi, Enyo mengatakan kepada Hunsu bahwa utamakan ke rumah sakit sebab nyawa Jisoo yang terpenting saat ini dan untuk makanan tak perlu diperdulikan. Lalu diperlihatkan Jihoon yang mendatangi Jisoo. Di sini dia berusaha memberikan semangat kepada Jisoo. Jihoon kemudian bertanya, pada saat ulang tahun pertamanya Jisoo memilih apa? Jisoo menjawab bahwa dirinya memilih benang. Jadi di Korea ada salah satu adat ketika seseorang berumur 1 tahun maka dirinya diberikan pilihan benang, koin, dan lainnya. Jika memilih benang maka akan umur panjang, jika memilih koin akan kaya, dan lain-lain. Kemudian diperlihatkan Sang-woo, Hunsu, dan Yuri yang berencana untuk pergi ke rumah sakit. Di sini Hunsu mulai teringat masa lalunya yang sebelumnya dia berencana untuk bunuh diri. Dia juga teringat masa lalunya saat masa sekolah SMA dahulu. Di sini dia berencana menawarkan uang ke salah satu murid baru di sekolahnya. Akan tetapi murid tersebut seakan tak memperdulikan Hunsu. Dan saat itulah Hunsu kemudian dijadikan bahan bulian oleh teman-temannya. Entah karena apa. Hunsu dipukuli hingga babak belur, bahkan sampai kepalanya mengeluarkan banyak darah. Ternyata ayah Hunsu bekerja di perusahaan milik ayah temannya Hunsu yang sebelumnya dia tawarkan uang ke temannya untuk membantunya. Di sini teman Hunsu pun mengatakan bahwa dia bisa saja memecat ayah Hunsu kapan saja. Hunsu yang kesal pun kemudian berencana memukul temannya. Akan tetapi dia mengurungkan niatnya karena Hunsu tak ingin ayahnya dipecat dari pekerjaannya. Hunsu bertanya alasan dia membuli dan melakukan kekerasan terhadap dirinya secara terus-menerus sampai Hunsu mengalami babak belur. Orang itu mengatakan bahwa alasan dia melakukan hal tersebut karena saat Hunsu menawarkan bantuan kepadanya, tiba-tiba langit begitu cerah. Sungguh alasan yang tidak masuk akal. Kemudian setelah kejadian tersebut, Hunsu seakan diasingkan oleh semua orang. Saat Hunsu sedang berjalan pulang, dia melihat temannya yang membulinya dahulu berencana menyuruh seseorang untuk menabrakkan dirinya ke mobil yang sedang melintas. Hunsu yang kesal pun kemudian mendorongnya ke jalan raya. Untung saja orang tersebut tak tertabrak dengan mobil yang melintas.
Dan semenjak saat itulah, kehidupan Hunsu menjadi sangat kacau. Orang tuanya dipecat dari pekerjaannya, ditambah lagi Hunsu yang diasingkan oleh keluarganya. Akan tetapi semuanya berubah di masa sekarang, di mana sekarang Hunsu sudah memiliki teman yang percaya kepadanya. Kembali ke Hunsu di masa sekarang, baru saja dirinya, Sangwoo, dan Yuri keluar dari parkiran mobil. Tiba-tiba mobilnya diserang oleh salah satu monster yang membuat mobil tersebut terpental cukup jauh. Dan episode ke-7 pun berakhir. Lanjut ke episode 8. Di sini diperlihatkan keadaan Hunsu yang mengalami luka di bagian tubuhnya. Hunsu kemudian berencana menyerang monster tersebut yang ternyata itu adalah monster golem yang sebelumnya dijatuhkan Ji-hoon dari atas gedung. Kalau masih ingat dia adalah monster golem di part kedua sebelumnya. Usaha Hunsu untuk menyerang monster tersebut pun sia-sia. Kembali ke Eun-yuk yang sedang berencana mengoperasi Jisoo. Di sini Eun-yuk menawarkan kepada Jisoo untuk melakukan operasi tanpa obat bius, sebab Eun-yuk mendapatkan kabar bahwa misi Hunsu ke rumah sakit telah gagal. Jisoo yang pasrah pun menyuruh Eun-yuk untuk segera mengoperasinya. Kembali ke Hunsu dan yang lainnya, di sini lagi-lagi Pak An berusaha menyelamatkan mereka untuk kedua kalinya. Di sini Pak An melemparkan bola api yang terbuat dari botol ke monster itu. Monster itu pun seketika merasa kesakitan akibat tubuhnya yang terbakar. Pak An yang mengetahui peluang tersebut kemudian berencana untuk menyelamatkan Hunsu yang tengah terbaring lemas. Saat hendak kembali, tiba-tiba monster tersebut sudah berada di hadapan mereka berdua. Dan monster itu pun berencana memukul Pak An yang ada di hadapannya. Akan tetapi takdir berkata lain, monster itu pun tiba-tiba ditabrak oleh salah satu mobil pemadam yang melaju kencang. Di sisi lain, Sangwoo berusaha menyelamatkan Yuri yang tengah pingsan di dalam mobil. Kembali ke Pak An, ternyata orang yang menyelamatkannya adalah Yi-kyung yang mengendarai mobil pemadam kebakaran tersebut. Monster yang ditabrak oleh Yi-kyung pun kini mulai bangkit lagi. Yi-kyung yang menyadari hal tersebut kemudian berencana menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan Sangwoo yang masih berusaha menyelamatkan Yuri yang tengah pingsan. Kembali ke Yi-kyung, di sini dia berusaha memanfaatkan kesempatan untuk menyerang monster tersebut. Sangwoo yang berhasil mengeluarkan Yuri pun kemudian berusaha bersembunyi dari monster tersebut. Dan tiba-tiba terjadilah ledakan yang berasal dari mobil yang mereka kendarai sebelumnya. Yi-kyung yang melihat monster tersebut lengah pun kemudian mencoba menabrak monster itu hingga dia terjatuh ke dalam jurang. Di sini monster tersebut pun tertusuk dengan salah satu besi yang membuat tubuhnya tak bisa untuk bergerak. Lalu diperlihatkan Eun-yuk yang telah selesai mengoperasi Jisoo sebelumnya. Saat Eun-yuk keluar dari ruangan tersebut, dia didatangi oleh Ji-hoon yang terlihat khawatir dengan keadaan Jisoo. Eun-yuk mengatakan kalau Jisoo akan baik-baik saja. Kemudian diperlihatkan Yi-kyung yang menemui Pak An. Di sini Yi-kyung memberikan sebuah alat pernafasan kepada Pak An untuk Yuri. Pak An yang melihatnya pun kemudian berterima kasih kepada Yi-kyung. Lalu diperlihatkan Yuri yang terbangun dari pingsannya. Di sini Pak An mendatanginya dan memberikan alat pernafasan kepada Yuri. Di sisi lain, ketika Sangwoo hendak merokok, tiba-tiba Pak An mengambil dan mematahkan rokoknya tersebut. Pak An kemudian mengatakan kepada Sangwoo bahwa dirinya begitu bodoh. Setelah itu Pak An pun pergi dari sana. Lalu diperlihatkan Hunsu yang didatangi oleh Yi-kyung. Yi-kyung pun bertanya kepada Hunsu tentang harinya saat menjadi monster. Akan tetapi Hunsu mengatakan bahwa dirinya tak mengingatnya. Kemudian Yi-kyung pun menangis. Dia mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan beberapa anggota militer untuk mencari seseorang yang bisa mengendalikan monsternya. Kemudian diperlihatkan beberapa warga yang berkumpul satu sama lain. Di sini tiba-tiba salah satu istri dari Pak Tua Swalayan mengatakan bahwa dirinya mengalami gejala-gejala yang merupakan tanda terinfeksi virus monster sebelumnya. Istri Pak Tua Swalayan itu pun kemudian meminta izin agar dirinya keluar dari apartemen ini. Akan tetapi warga yang mendengarnya pun kemudian menyuruhnya agar dia dikarantina saja, sebab siapa tahu dia juga bisa mengendalikan monster itu seperti Hunsu. Saat istri Pak Tua Swalayan itu hendak dimasukkan ke ruang karantina, istri Pak Tua Swalayan itu pun meminta tolong kepada Hunsu agar mau menolongnya.
Kemudian kita diperlihatkan Yi Kyung yang tengah mandi. Di sini dia pun merasa bahwa ada seseorang yang mengawasinya. Dan benar saja ada pria bersenjata yang tiba-tiba mendatanginya. Yi Kyung kemudian membawa orang tersebut ke para warga. Di sini orang tersebut pun terlihat begitu gelisah dan bertingkah aneh. Lalu diperlihatkan Enyo yang mendatangi Hunsu di sebuah tempat. Di sini Enyo pun terlihat begitu tertarik dengan Hunsu. Enyo mengatakan bahwa Hunsu tak memiliki bakat. Enyo pun kemudian mengajari Hunsu melakukan beberapa gerakan tangan. Di sini Enyo juga memohon kepada Hunsu agar dia berjanji kepadanya. Hunsu pun bertanya tentang janji apa. Akan tetapi Enyo mengatakan bahwa itu semua rahasia. Seketika kelakuan mereka pun diketahui oleh Enyo. Enyo mengatakan bahwa kini adiknya telah menemukan cinta pertamanya. Enyo yang malu pun kemudian bergegas pergi dari tempat tersebut. Beralih ke Jaehoon, di sini dia pun merasa senang setelah mengetahui bahwa Jisoo kini telah kembali sadar. Kemudian diperlihatkan Enyo yang sedang ingin merokok. Di sini dia meminta Sangwoo untuk meminjamkan koreknya. Sangwoo kemudian menyuruh Enyo agar mau mengatakan dengan kata-kata sopan. Dari sini kita tahu kalau Sangwoo kini perlahan mulai berubah. Di sisi lain, terlihat Yi Kyung dan beberapa warga yang berusaha menanyai pertanyaan ke orang sebelumnya. Akan tetapi, orang tersebut pun bertingkah begitu aneh. Kemudian terdengar suara dari walkie-talkie, yang sepertinya suara tersebut berasal dari seseorang yang berniat untuk melakukan kejahatan. Yi Kyung yang menyadari hal tersebut pun kemudian menyuruh warga untuk melepaskan tulisan SOS yang telah dipasang sebelumnya. Di sini Hunsu dan Sangwoo yang bertugas untuk melepaskan tulisan SOS tersebut. Saat hendak kembali, mereka berdua pun terkejut ketika melihat seorang satpam yang kini berubah menjadi monster. Satpam tersebut pun kemudian memasuki lift yang akan digunakan Hunsu dan Sangwoo untuk kembali ke lantai bawah. Seketika Hunsu pun menyalakan alarm tanda bahaya di ruangan tersebut. Kembali ke lantai bawah, di sini salah satu warga pun terkejut ketika lift di depannya terbuka. Di sisi lain, Hunsu pun bergegas untuk turun ke bawah dengan menuruni anak tangga. Merasa akan membutuhkan waktu lama, Hunsu pun melompat dari lantai yang paling atas. Nih Hunsu dikira kayak ngelompat ke dalam air kampret. Saat lift terbuka, tiba-tiba salah satu satpam yang sebelumnya ditemui Hunsu dan Sangwoo pun menyerang warga dengan alat pemotong rumput. Di sini satpam tersebut pun terlihat seperti zombie daripada terlihat seperti monster. Saat satpam itu hendak menyerang salah satu warga, tiba-tiba Jaehoon muncul dan menyelamatkan warga tersebut. Jaehoon pun berusaha menahan serangan yang dilakukan oleh satpam tersebut. Namun sialnya tangan kiri Jaehoon pun harus terputus setelah terkena alat pemotong rumput yang dibawa satpam tersebut. Ketika satpam itu berusaha menyerang warga yang lainnya, di sini Jaehoon pun bangkit dan berusaha melawan monster satpam itu. Jaehoon kemudian mengorbankan nyawanya untuk melawan monster satpam tersebut. Ketika Jaehoon mulai sekarat, dia pun meminta tolong agar warga melempari mereka berdua dengan api. Seketika keadaan pun menjadi sedih dan part 4 pun berakhir.